your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Adik-adik pernah nggak kayaknya rasa kayak nggak semangat gitu, kayak gimana ya, rasanya kayak pengen ngomel aja gitu. Padahal tadi pagi tuh udah janji sama diri sendiri mau jadi anak yang manis. Pernah ya kayak gitu. Itu tandanya kita tuh kehilangan power atau kehilangan semangat gitu. Itu karena kita jauh dari seseorang yang kasih kita kekuatan. Siapa orang yang ngasih kita kekuatan? Ya Tuhan lah adik-adik, jangan ditanya. Tuhan itu bisa kasih kita kekuatan, kasih kita happiness, sukacita, damai sejahtera. Bahkan Tuhan juga bisa kasih kita hikmat loh untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya adik-adik kita tuh harus nempel sama Tuhan. Bayangin deh kalau misalnya kalian gak nempel sama Tuhan gimana, ayo. Nggak bisa. Aduh, Kak Tata nggak mau sih ngebayangin kayak gitu. Jauh dari Tuhan. Aduh, nggak bisa. Contohnya kayak gini nih adik-adik. Misalnya kita nih udah janji ya dalam hati mau jadi anak yang rajin. Tapi terus ketemu PR yang banyak, tugas yang berat. Terus tiba-tiba kita bisa langsung panik, kita bisa langsung takut. Kayak gitu adik-adik, aduh nggak bisa, nggak mau kayak gitu lagi. Atau nih ya, kita ngeliat ya punya mainan nih. Kak Tata pernah nih dulu punya mainan, tiba-tiba dirusakin sama dedek. Terus kepalanya rasanya mau meledak. Mainan aku rusak, dirusakin. Wah kacau banget adik-adik. Jadi hidupnya tuh jadi serba salah gitu loh. Jadi aduh nggak deh, nggak mau. Nah adik-adik, semua itu bisa kejadian karena kita itu nggak deket sama Tuhan. Kita tuh nggak dapat power dari Tuhan adik-adik. Ya iyalah nggak dapat. Boro-boro mau deket sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan aja nggak pernah. Ya jauh lah. Nah ini adik-adik, sama nih kayak saluran listrik sama kayak dengan stop kontak. Nah kalau misalkan stop kontak sama saluran listrik ini nggak kehubung, ya nggak ada apa-apa, nggak ada stop kontaknya ya bakal mati gitu adik-adik. Nah sama seperti Tuhan
sama kita nih adik-adik. Jadi kita itu harus nempel sama Tuhan atau plug in God. Nah, kalau adik-adik nih penasaran gimana nih kita tuh gimana sih nempel sama Tuhan. Kalau adik-adik penasaran dan gak bisa ngebayangin, sebentar lagi kakak dan teman-teman kakak bakal ceritain tuh gimana gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kakak akan memimpinnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami hadir di sini karena semua rahmat Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak-kakaknya. Tuhan tolong bimbing kami, Tuhan tolong jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga kami bisa mendapatkan apa yang kakak-kakaknya ceritakan dan firmankan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Jadi ya, kalau kita nih biasanya mau nyalain lampu atau charge HP, kita udah pegang-pegang kabel nih, terus kita pencet-pencet HP-nya. Kira-kira bisa nyala nggak? Ya enggak lah, chargernya aja nggak dicolok ke stop kontak. Tapi ya begitu ketemu nih stop kontaknya dan bisa dicolok kabelnya, wah langsung tuh HP bisa nyala dong. Tuh, lihat, seneng banget deh. Bisa dibuka semua. Terus ya, lampu juga bisa nyala, jadi terang ruangannya. Mendadak mau ngapain aja, jadi enak kalau terang kan. Mau bergaya, mau sisiran. Terserah deh. Begitu juga dengan kita nih, kalau kita ya jauh dari Tuhan Yesus, kayaknya kita rasanya gak enak banget deh, bete, terus pengen ngomel-ngomel. Semuanya tuh pokoknya salah, gak ada yang bener. Jadi kan lihat tuh, semua teman-teman kita jadi bingung, gak ada yang mau deket-deket sama kita. Tapi kalau kita nempel dengan Yesus, kita bakal dapat power, dapat kekuatan. Kekuatan buat apa ya tapi? Kekuatan atau power buat berbuat baik, power buat belajar mengampuni, power buat belajar cerita tentang Yesus ke orang-orang, dan power buat belajar memberi dan murah hati. Sama kan seperti kabel yang dicolok ke stop kontak. Jadi HP bisa nyala, lampu semua bisa terang benderang. Itu jadi membuat semua keadaan lebih baik. Jadi kalau kita udah dapat super power dari Yesus, pasti hidup kita jadi berguna buat banyak orang. Mau dong hidup kita jadi lebih baik? Caranya gimana? Ya harus nempel ke Yesus. Plug in Jesus. Jadi kita harus banget nih hidup melekat sama Tuhan. Kalau kita udah hidupnya melekat sama Tuhan atau plug in Jesus, itu tandanya kita bakal dapet power. Power buat apa aja nih? Pertama, power untuk berbuat baik ke semua orang. Yang kedua, power buat memaafkan atau mengampuni orang-orang atau teman-teman yang udah jahatin kita. Yang ketiga, power untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan yang keempat, power untuk belajar jadi anak atau orang yang murah hati. Bisa memberi ke Tuhan atau teman-teman atau siapapun itu. Jadi murah hati adik-adik gitu. Jadi adik-adik seperti yang Tuhan Yesus udah ajarin ya dalam Filipi 4 ayat 13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang artinya nih adik-adik, kalau kita sendiri udah pasti gak bisa deh kita tuh berbuat baik. Yang ada tuh cuman kita janji-janji sama diri sendiri, tapi habis itu gagal lagi. Nah, kita bakalan ngerasa susah nih, gak bisa nih aku berbuat baik, gak bisa deh aku tuh murah hati, gak bisa deh aku tuh ngampunin teman-teman yang udah jahat banget ke aku. Nah adik-adik bisa ya, bisa. Yang penting adik-adik itu selalu hidup nempel, melekat atau dekat dengan Tuhan. Nanti Tuhan Yesus pasti kasih kekuatan kepada kita. Nempel gitu loh adik-adik, plug in Jesus. Oke, jangan sekali-sekali kepikir, aku bisa kok hidup sendiri. Aduh, jangan ya, buang jauh-jauh pikiran itu. Kita mesti terus nempel sama Tuhan, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Yuk adik-adik, Kak Tata mau ajak adik-adik doa ya, biar kita tetap terus bisa nempel sama Tuhan. Yuk kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk semua firman sukacita yang telah Kau bagikan hari ini. Kami berjanji Tuhan, kami mau terus nempel sama Tuhan sampai kami dewasa. Apapun yang terjadi, kami mau plug in Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus bantu kami untuk kami terus hidup melekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.